Oke, selamat bertemu kembali di video pengantar analisis kompleks. Mungkin lebih pasnya fungsi kompleks ya, karena kita membatasi dengan hal-hal yang sebagai belajar yang pertama. Nah, kali ini kita akan melihat perbedaan antara fungsi real yang bernilai vektor dengan fungsi kompleks ya. Jadi di sini f dari S ke C dengan S-nya buka ya. Dengan demikian kalau saya punya set 0 anggota S, maka set 0 itu adalah titik interior ya. Jadi kalau dia titik interior, seluruh cakramnya berada di situ ya. Jadi seperti pada fungsi real, turunan f di Z0 adalah f aksen Z0 limit dari H menuju 0 dari FZ0 ditambah H min FZ0 dibagi H, asalkan limit ini ada ya. Jadi betul-betul seperti fungsi satu variabel untuk fungsi real satu variabel, atau juga bisa ditulis Fz dikurangi Fz0 dibagi Z min Z0, Z menuju Z0. Mungkin untuk membedakan dengan bentuk yang real, maka ini yang kita sebut sebagai turunan kompleks ya, turunan kompleks. Jadi artinya secara bilangan kompleks. F disebut analitik di S jika F tersebut mempunyai turunan di setiap titiknya, di setiap titik Z0 anggota S ya. Nah, seringkali juga kita berbicara mengenai analitik di satu titik ya. Itu adalah F analitik di satu titik di Z0 jika F-nya itu analitik, mungkin menggunakan analitik lagi ya, jika F mempunyai turunan di setiap titik pada R lingkungan, cukup yang kecil, lingkungan dari Z0 ya. Jadi dia analitik di satu titik, itu artinya adalah dapat diturunkan pada cakram yang cukup kecil ini ya. Sedangkan analitik di suatu himpunan itu artinya mempunyai turunan di setiap titik ya. Ini juga kurang di setiap titik. Oke, ini juga sudah setiap titik ya. Nah, contoh-contohnya saya kira persis seperti pada fungsi real ya. Jadi kalau misalnya saya punya Fz sama dengan A kali Z dengan A-nya, mungkin tanpa Z dulu, fungsi Z konstan begini, F aksen Z0 adalah limit dari Fz0 ditambah H min Fz0 dibagi H menuju 0 ya. Jadi bedanya dengan real adalah ini betul-betul ada operasi pembagian ya daripada kompleks. Nah,
Di sini limit H menuju 0 itu adalah A min A per H. Ya, selalu 0 ya, sama. Fungsi konstan turunannya 0. Kalau seperti yang tadi, kalau Fz sama dengan Az dengan A-nya konstan gitu, ya kita hitung limit dari Z atau H menuju 0. Jadi di sini mau dihitung ini ya. Itu adalah limit Z0 ditambah H min Fz0 dibagi H sama dengan limit dari H menuju 0 A kurung Z0 plus H dikurangi AZ0 dibagi H sama dengan limit dari H menuju 0 AZ-nya hilang ya, jadi tinggal AH dibagi H. Hanya boleh dicoret karena limit itu H menuju 0, limitnya hanya tidak boleh 0. Ini sama dengan A gitu. Oke, ya. Jadi sama. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain, ya kalau Fz sama dengan Z pangkat 3, ya F aksen Z0 adalah limit dari H menuju 0 Z0 ditambah H pangkat 3 min Z0 pangkat 3 per H. Ini sama dengan limit dari H menuju 0 yaitu berapa? Z0 pangkat 3 plus 3 Z0 kuadrat H min 3 Z0 H kuadrat plus H pangkat 3 min Z0 pangkat 3 per H. Ya, jadi ini hilang. Hasilnya menjadi limit dari H menuju 0 3 Z0 kuadrat plus 3 Z0H plus H kuadrat ya, dengan mencoret bagian yang di sini ini. Nah, hasilnya tentu di sini adalah ini hilang karena H-nya menuju 0. Jadi 3 Z0 kuadrat. Oke, jadi nanti bisa dibuktikan, saya mungkin tidak perlu Z pangkat N, maka F aksen Z0 itu adalah N Z0 N-1 kalau N-nya nantinya juga negatif juga oke, ya. Negatif juga oke. Jadi mungkin langsung saja lah ya, bulat ya gitu. Aturan turunan jumlah fungsi dan lain sebagainya persis sama ya. Jadi mungkin saya di sini sebut saja dengan cepat bahwa kalau saya punya F mempunyai turunan di Z0, G juga mempunyai turunan di Z0, maka F plus G juga mempunyai turunan di Z0 ya. Dan turunannya itu adalah seperti biasa, aksen Z0 adalah F aksen Z0 plus G aksen Z0. Jadi perhatikan, ini ada aturan urutan ya. Jadi dijumlahkan dulu baru diturunkan, sama saja dengan diturunkan masing-masing baru kemudian dijumlahkan ya. Jadi itu A, B saya kira sama ya. Saya langsung saja, aksen Z0 itu adalah seperti pada bilangan real. Ya, pada bilangan real aturannya pada perkalian seperti itu, dan juga pada pembagian itu adalah GZ kurung kuadrat GZ
kali F aksen Z0 min, ya. Jadi GZ-nya dikuadratkan bagian bawah, terus kemudian ini turunannya dibalik, ya. Z0 kali G aksen Z0. Nah, itu. Oke, saya kira contoh-contoh menghitungnya saya tidak akan berikan di sini. Nah, sekarang saatnya untuk melihat apakah ada fungsi yang tidak punya turunan kompleks, ya. Jadi sebagai contoh di sini, contoh Fz sama dengan Z bar, itu kita akan membuktikan bahwa dia tidak punya turunan kompleks di Z0, ya. Jadi di sini ambil Z0 itu sembarang di C, ya, katakanlah dia tidak 0. Kemudian kita hitung F aksen Z0-nya, yaitu limit dari katakanlah mudahnya begini, Z0 Z bar min Z0 bar per Z min Z0, ya. Nah, sekarang kita lihat lakukan, katakanlah sekarang dia di sini, ya, Z0. Nah, kita dekati dia dengan dua cara, yaitu mendekati hanya pada sumbu X saja atau sumbu real, dan yang kedua nanti kita akan mendekatinya melalui mungkin saya lakukan dengan warna berbeda, ini begitu. Nah, untuk yang mendekati sejajar sumbu real, misalkan saja saya tulis Z itu, maaf, salah tinta, Z-nya saya tulis sebagai Z0 ditambah T, ya. T itu hati-hati bilangan real. Jadi artinya yang berbeda itu hanya di daerah sumbu real sini. Nah, kalau kita hitung kan limit Z menuju Z0, barnya adalah Z0 bar plus T, ya, karena T-nya itu real, jadi tidak terjadi perubahan kalau dikonjugatkan bagi Z0 yang di bawah Z0 bar tanpa bar ditambah T min Z0, ya. Ini habis, ini dengan ini dengan ini. Jadi kita peroleh T per T 1. Nah, sekarang kalau mendekatinya secara sumbu imajiner, Z-nya saya tulis sebagai Z0 plus TI. Nah, kemudian kalau ada, maka ini harus kita hitung dengan cara yang sama, Z0 bar plus T bar, tetapi T-nya tidak perlu di bar, tetapi I-nya ada conjugate begini, ya, bar gitu. Dikurangi Z0 bar per Z min Z0. Maaf, yang bawah harusnya diganti. Ini harusnya dibagi dengan apa? Z0 plus TI dikurangi Z0. Nah, seperti tadi, ini hilang, hasilnya adalah min 1. Nah, jadi kalau kita hitung melewati sumbu real, hasilnya 1. Kalau kita lewat sumbu imajiner, harganya min 1. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa F aksen Z0 itu tidak ada, ya. Nah, Anda boleh coba untuk di titik 0 persis, tetapi di titik-titik sekitar ini dia tidak ada, ya, karena Z0-nya tidak 0. Ini mengatakan bahwa fungsi ini tidak analitik di titik 0, ya, karena begitu saya buat ini titik 0, saya buat cakram, maka di sini dia tidak punya turunan. Nah, contoh lain yang fungsi tidak punya turunan
adalah fz sama dengan saya ambil imajiner z atau real z, ya, atau real z. Jadi yang hanya bernilai real saja. Ya, kita dapat membuktikan dengan cara yang sama bahwa fungsi ini tidak analitik. Nah, jadi kita lihat, silahkan dicoba ya. Nah, sekarang kita lihat tadi, kalau dia punya turunan di Z0, maka ini kan limit dari H menuju H0, ataupun menggunakan Z min Z0 sesuai dengan di buku mungkin ya, biar tidak bingung. Fz min Fz0 dibagi dengan Z min Z0, ya. Nah, jadi karena ini real, ini sudah tertentu, boleh masuk ke dalam limit. Jadi kurang lebih mengatakan limit dari Fz min Fz0 dibagi Z min Z0 dikurangi F aksen Z0 itu, kalau Z-nya menuju Z0 ini sama dengan 0. Nah, jadi kalau sekarang saya tulis tanpa limit, Fz min Fz0 dibagi Z min Z0 itu min Fz0 itu adalah kurang lebih dia cukup kecil, tetapi nilai kecilnya ini bergantung juga pada Z, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menuju 0 kalau Z-nya menuju Z0. Nah, dengan demikian saya bisa menulis Fz sama dengan, jadi ini dipindah ke kanan kemudian dikalikan, maka ini menjadi Fz0 plus F aksen Z0 Z min Z0 plus epsilon Z dikali Z min Z0, ya. Nah, jadi kita lihat seperti pada fungsi real, maka turunan itu adalah penghampiran linier, ya, penghampiran linier ini. Penghampiran linier. Ya. Jadi nilai dari Fz itu dihampiri dengan fungsi linier, ya, yaitu linier ini. Yang ini kan konstan dan dia menjadi cukup kecil begitu. Nah, satu lagi yang tentu sifat yang sudah bisa diduga berkaitan dengan turunan adalah aturan rantai, ya. Jadi jika G mempunyai turunan atau analitik turunan di Z0, F mempunyai turunan di GZ0, maka F komposisi GZ itu mempunyai turunan di Z0. Dan aturannya adalah mungkin lebih bagus saya tulis H sama dengan F komposisi G gitu ya. Jadi kita tahu bahwa HZ itu adalah F komposisi GZ gitu. Nah, ini adalah H aksen Z0, ya. Itu adalah turunannya seperti di real. Jadi dalam hal ini G dihitung dahulu kemudian F, turunannya sebaliknya. F-nya dulu diturunkan, ya, kemudian kali turunannya dari G gitu. Oke. Saya kira ini persis seperti pada fungsi real, ya. Jadi saya kira kita akan lewatkan saja beberapa contoh tentang ini karena ini persis di fungsi real.